Anda kembali menyaksikan debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua. Kami akan lanjutkan sesi menjawab pertanyaan, namun kali ini kesempatannya bagi para calon wakil gubernur. Mekanismenya masih sama, nanti akan mengambil subtema dan kode pertanyaan di meja fishbowl. Namun yang berbeda adalah yang mengambil kode nomor subtema itu adalah calon wakil gubernurnya ya Bapak Ibu. Nanti yang mengambil kode pertanyaan cagupnya. Jadi tukeran dibandingkan dengan sesi tadi. Untuk itu sebelum mulai kami persilahkan kepada para calon wakil gubernur berdiri di podiumnya masing-masing. Calon wakil gubernur, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin pemirsa. Kita akan ikuti untuk segmen ketiga ini adalah waktunya calon wakil gubernur Jawa Timur untuk menjawab pertanyaan. Dan kita awali dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Monggo kami persilakan untuk bisa bersama dengan calon gubernurnya mendekat di meja fishbowl. Kami ingatkan kembali untuk mengambil bola. Kode subtema adalah calon wakil gubernur dan calon gubernur adalah mengambil kode huruf soal. Silakan diangkat bersama-sama, ditunjukkan ke pemirsa untuk nomor subtema dan kode 5C. Baik, terima kasih, kami persilakan untuk berkenan kembali calon wakil gubernur untuk berada di podium, calon gubernur untuk berkenan kembali duduk. Ini kode pertanyaan 5C masih tersegel ya. Para calon gubernur dan calon wakil gubernur akan kami buka. Baik, mohon didengarkan dengan seksama dan satu kali kesempatan tidak bisa diulang. Salah satu arah kebijakan transformasi tata kelola Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2045 adalah produk hukum yang berkualitas dan berintegritas. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi perbedaan pendapat antara perancang Kemenkumham dengan pemerintah provinsi dalam melakukan fasilitasi atau evaluasi Raperda Kabupaten Kota, apa yang dilakukan oleh paslon? Silakan untuk Cawagup nomor urut 1 Anda menjawab. 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ada asas hukum yang namanya lex superior, bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda Provinsi itu dikoordinasikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum, kalau dulu Menteri Hukum dan HAM. Karena itu tentu saja kami selaku pemerintah provinsi akan melakukan upaya harmonisasi, baik itu yang kalau umpama di level kabupaten, maka tentu kami akan koordinasikan terkait dengan hubungan pusat dan daerah, bahwa di daerah ini kita tahu bahwa ada Kanwil Kumham, kemudian di pusat tentu ini dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena itu tentu dengan berbasis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, tentunya tugas pemerintah provinsi selain itu tadi adalah yang kedua, tidak boleh atau memastikan tidak boleh ada satupun perda baik di level kabupaten maupun di level provinsi yang menyengsarakan rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Kita akan beralih ke Cawagup nomor urut 3, silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Saya lebih melihat bagaimana caranya agar itu tidak terjadi. Harus kita pikirkan bagaimana tidak ada pertentangan antara hukum yang dibuat oleh peraturan pemerintah dan bertentangan dengan perintah yang pusat. Oleh karena itu bisa jadi ini disebabkan oleh karena tidak baiknya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan komunikasi inilah yang menjadi kunci utama untuk bisa kita menyampaikan kepada pemerintah pusat, andaikan saja
itu ada peraturan daerah yang memang mungkin tidak sejalan dengan pemerintah pusat, bisa jadi ada sebuah lex spesialis atau sesuatu yang kekhususan, ada kearifan lokal yang mungkin bisa kita akan ajukan kepada pemerintah pusat. Artinya kita memerlukan proses untuk negosiasi kepada pemerintah pusat sesuai dengan kearifan lokal kita. Itulah manfaat atau fungsi dari pemerintah provinsi, bukan hanya manut saja ke pemerintah pusat, apalagi hanya menjual kekuasaan-kekuasaan pusat untuk kepentingan pribadi. Artinya peran kita yaitu menegosiasikan kepada pusat, andaikan itu memenuhi kearifan lokal. Waktu habis. Kita beralih ke Cawagup nomor urut 2. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Izinkan kami menyampaikan 2 tanggapan. Yang paling penting diawali pertama adalah bahwa pemerintah provinsi bukan saja harus tapi sudah melakukan advokasi yang sangat-sangat maksimal untuk membela kepentingan masyarakat. Silakan dilihat produk hukum, peraturan daerah maupun peraturan gubernur yang afirmasinya jelas dalam membela petani, dalam membela nelayan, dalam membela pesantren. Itu adalah kearifan lokal yang sudah kita wujudkan karena kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, yang paling penting, rekan-rekan menyampaikan mengenai koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ada yang namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, itu sistem yang sudah sangat baik untuk memastikan tidak ada tumpang tindih antara peraturan. JDIH ini sistem nasional dan ingat provinsi harus bisa mensukseskan program pusat. Jawa Timur adalah salah satu pengelola JDIH terbaik menurut Kemenkumham di Indonesia. Terima kasih. Beralih kembali kepada Cawagup nomor urut 1. Silakan Anda merespon tanggapan dari Cawagup nomor 3 dan 2. Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu yang disampaikan oleh Gus Dan tadi sangat baik, juga yang disampaikan oleh Mas Emil, tapi ada catatan sedikit bahwa sepanjang pemerintahan 5 tahun kemarin yang tadi disampaikan adalah terkait dengan upaya atau keberpihakan terhadap pesantren, tetapi nyatanya sampai hari ini belum ada pergub pesantren, atau malah yang terjadi pesantren yang ada di Jawa Timur belum mendapatkan keberpihakan secara maksimal. Banyak sekali pesantren yang ada di Jawa Timur yang justru melas ngesake karena ternyata banyak pesantren kita yang belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah provinsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 kali ini menjawab pertanyaan. Untuk itu Cawagup nomor urut 2 dan Cagup nomor urut 2 silakan ke meja fishball. Untuk Cawagup mengambil bola kode nomor subtema dan Cagup mengambil kode huruf pertanyaan, diambil bersamaan kemudian diperlihatkan kepada kami dan juga kamera. Dan yang diambil adalah kode nomor subtema 8 dan nomor 8B. Baik, terima kasih, silakan diletakkan kembali. Dan dapat Anda lihat pertanyaannya dan masih tersegel. Para Cawagup dan Cagup juga bisa melihat ya, masih tersegel, itu artinya masih terjamin kerahasiaannya. Akan kami bukakan dan saya kembali mengingatkan Cawagup nomor urut 2 pertanyaan hanya 1 kali. Jadi mohon disimak baik-baik. 8B, penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana seringkali dihadapkan pada berbagai kendala. Mulai dari lambatnya penyaluran, tidak tepat sasaran, hingga kurangnya transparansi. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana secara cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kita khusus fokus mengenai bencana dan bantuan sosial untuk bencana itu adalah fokus untuk bisa meringankan penderitaan dari korban bencana. Ada ruang anggaran yang disebut sebagai BTT, biaya tentunya yang tidak terduga, yang bisa dengan cepat dikonversi oleh badan BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk bisa segera memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Tapi biasanya di hari pertama pada saat terjadi bencana, yang harus cepat turun itu adalah logistiknya. Logistik itu sangat penting.
Lalu begitu mereka mulai ada waktu untuk mengungsi, misalnya di tempat pengungsian seperti yang terjadi dengan saudara-saudari kita yang ada di terkena erupsi misalnya, mereka kemudian bisa memilih untuk tinggal di tempat saudara misalnya. Disitulah ada lagi yang namanya jadub. Pertanyaannya tadi adalah tepat sasaran atau tidak? Itu jelas sekali pendataannya di lapangan. Kita bekerja dengan bupati, dengan camat, dengan kepala desa, itu sudah jelas siapa yang terkena dampak bencana, siapa yang terdislokasi dari rumahnya. Jadi sebenarnya tantangan terkait akurasi data ini bisa dipastikan dengan profesionalisme dari BPBD-nya sendiri. Kami merasakan pada saat bencana COVID-19 bagaimana pendataan harus bisa baik, dan Jawa Timur telah menerapkan satu data semua sektor diintegrasikan di dalam satu data warehouse sehingga tidak tumpang tindih lagi pada saat kita mau memverifikasi data penerima. Baik, waktu telah habis dan selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Siap. Ya, jadi kami pasangan Lulu Lukman, sebagaimana kami sampaikan, kami memiliki aplikasi yang namanya One Jatim. Dari aplikasi ini ada satu hal yang perlu teman-teman tahu, bahwa kami siapkan terkait dengan mitigasi bencana. Itu seperti kalau di Jepang, setiap kali mau hadir bencana, kita sudah deteksi dini. Kita punya early warning system, sehingga setiap bencana yang ada belum sampai terjadi, masyarakat sudah dikasih tahu, sehingga bisa menyiapkan sigap terhadap bencana, tanggap terhadap bencana. Begitu juga terkait dengan penyaluran ini. Karena itu terkait dengan penyaluran itu ada 2. Yang pertama, nanti kita salurkan lewat desa, sekaligus juga kita salurkan lewat kabupaten. Yang lewat kabupaten ini konteksnya recovery, sedangkan yang lewat desa ini konteksnya adalah untuk tanggap darurat. Terima kasih. Waktu Anda telah habis dan selanjutnya saya berikan waktu Cawagup nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kita bicara tentang paradigma. Paradigma bagaimana pemerintah itu ketika bicara tentang bencana, kita tidak boleh bekerja pada saat bencana. Tetapi proses mitigasi, proses pendataan itu sudah harus dilakukan dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dengan membangun kampung tagana, kampung yang tahan bencana, yang sehingga diharapkan ketika ada bencana mereka sudah tanggap untuk melakukan mitigasi sendiri dan pendataan. Problem di hari-hari pertama biasanya pemerintah akan sulit turun ke lapangan ketika data itu tidak ada. Dan data itu tidak akan bisa ada kalau misalnya pemerintah hanya bekerja pada saat ada bencana saja. Inilah problemnya. Oleh karena itu, mari kita semangati bersama-sama. Jika Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, kita harus tanggap bahwa bencana adalah sesuatu yang bisa terjadi di kapan saja, di mana saja, dan kapanpun juga, dan kepada siapapun saja. Baik, waktu Anda habis dan kami akan berikan kesempatan kembali kepada Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 1 dan 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Masih untuk Mas Lukman, Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani, dan kemudian saya yakin Pak Prabowo juga sama, itu mewanti-wanti jangan sedikit-sedikit bikin aplikasi baru. Sudah ada Inaris. Jadi ini bedanya kalau kita sudah kerja dengan BNPB, jadi kita tahu bahwa sistem itu sudah ada, early warning system sudah ada. Jadi sebenarnya sistem ini sudah diterapkan Inaris, dan kami ikut merasakan waktu melakukan penerapan untuk COVID. Lalu kepada Gus Han, terima kasih, betul, bagus. Cuma kita tidak akan pernah tahu kapan bencana itu datang. Jadi gimana caranya kita bisa menebak bahwa bulan depan di sana itu ada bencana loh, datanya kita siapin dari sekarang. Saya rasa ini adalah pandangan yang, tapi saya coba tangkap sisi baiknya, bahwa maksud Gus Han mungkin daerah-daerah yang berisiko itu udah tahu siapa warganya. Kalau seperti itu kita cocok. Kenapa cocok, Gus? Karena BPBD itu justru sudah dapat penghargaan 1 Data Jatim Award untuk data antisipatif. Di sini Waktu kita cocok, Anda Gus. telah habis, waktu Anda telah habis. Dan selanjutnya. Kita akan berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk kemudian berada pada meja fishbowl beserta dengan calon gubernurnya. Untuk calon wakil gubernur mengambil kode subtema, untuk calon gubernur untuk mengambil kode huruf. Silakan bolanya diambil secara bersama, kemudian Anda tunjukkan ke hadirin dan pemirsa
nomor dan kode berapa yang Anda dapatkan? 7B. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat dari Cawagup nomor urut 3. Silakan Anda mendekat ke podium, dan untuk calon gubernur kami persilakan berkenan duduk kembali. Dan pertanyaan 7B masih tersegel untuk menjamin kerahasiaannya ya. Akan kami buka. Pertanyaannya adalah, potensi ekonomi di Jawa Timur sangat beragam, baik dari aspek geografis maupun SDM. Konsekuensinya terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara daerah satu dan lainnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya paslon mengelola pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan agar kesenjangan antar daerah dan atau kelompok masyarakat dapat diminimalisir? Baik, kami persilakan untuk Cawagup nomor urut 3, waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, fakta memang mengatakan bahwa pemerataan ekonomi masih belum merata, masih berpusat pada aglomerasi tertentu, sehingga ini perlu kita ratakan. Dan itu nggak akan mudah terjadi tanpa ada kemudahan akses yang ada di masyarakat. Akses terutama adalah infrastruktur. Kemarin Bu Risma menyampaikan ketika turun ke lapangan bagaimana akses dari Trenggalek menuju ke Pacitan, ataupun dari Pacitan menuju ke Ponorogo, itu bagaimana membuat orang mau datang ke sana dan berinvestasi ke sana. Kalau misalnya jalannya meliuk-liuk, itu kan rezekinya nggak akan lancar sesuai dengan meliuk-liuknya jalan. Maka sebaiknya kita akan investasikan infrastruktur yang nggak main-main. Kita bikin terowongan. Ini tidak mungkin, ini bukan mengayal. Bu Risma membuat alun-alun yang tidak ada satu-satunya di Indonesia, yaitu alun-alun di bawah jembatan, di bawah jalan. Jadi di tangannya Bu Risma, insya Allah yang orang lain menganggap itu remeh, orang lain tidak menganggap itu tidak mungkin, di tangan Bu Risma insya Allah itu akan terjadi. Dan ada buktinya. Makanya enaknya kalau saya kerjasama dengan Bu Risma, karena Bu Risma punya legacy yang bisa kita banggakan dan ada sampai sekarang legasinya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa pemerataan ekonomi harus kita tingkatkan dengan cara kita harus adil kepada siapapun, kita harus adil kepada siapa golongan-golongan manapun. Jangan sampai karena kita dari golongan tertentu, yang kita rambut hanya golongan itu saja. Sementara Jawa Timur ini aneka ragam dan juga kultur pun juga sesuai dengan apa yang ada. Di Jawa Timur ada Padalungan, Matraman, dan lain-lain. Waktu Anda habis, kami persilakan untuk Cawagup nomor urut 2 menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Kalau jalan ke Pacitannya dari Ponorogo itu insya Allah ketemu jembatan yang bagus. Dan itu dibangun di era Khofifah Emil. Dan kalau melihat dari Trenggalek pergi ke Popo sekarang ada pembangunan dari Islamic Development Bank hampir 0,7 triliun itu sudah memperbaiki akses. Nah ini satu pintu masuk untuk saya menjelaskan. Ada peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019. Bagian dari bentuk koordinasi yang sangat optimal antara Gubernur Jawa Timur dengan Presiden Republik Indonesia, maka Indonesia menyatakan ada 3 poros prioritas untuk membangun Jawa Timur. Gerbang Kertasusila atau Metropolitan memang tetap jadi lokomotif. Tetapi kita ingin jalur selatan dari Pacitan sampai ke ujung Banyuwangi harus bisa dituntaskan. Dan itu komitmen pusat. Kita sudah melihat bagaimana exit tol Probolinggo-Lumajang jalannya sudah lebar hari ini. Itu keberpihakan pada selatan. Dan Lingkar Bromo dan Kepulauan Madura, akses penyeberangannya juga sekarang sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Kita beralih ke Cawagup nomor urut 1. Silakan Anda menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, menurut Perpres nomor 80 tahun 2019 terkait percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur, itu Jawa Timur dibagi wilayahnya di dalam 5 hal. Yang pertama, Gerbang Kertasusila Plus, itu konteksnya adalah untuk kawasan industri. Kemudian Selingkar Wilis dan Lingkar Selatan, itu adalah untuk agroindustri. Kemudian BTS, Bromo, Tengger, dan Semeru untuk pariwisata. Kemudian Selingkar Ijen, itu untuk pariwisata dan arus barang dan orang Bali dan Jawa. Kemudian Madura dan Kepulauan untuk industri perikanan dan peternakan. Karena itu buat kami, kalau kita konsisten
bisa mengeksekusi Perpres nomor 80 tahun 2019 ini, Jawa Timur pasti bisa maju. Jawa Timur pasti bisa makmur. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kita akan beralih kembali pada Cawagup nomor urut 3. Silakan Anda merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 2 dan 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Itu baru sebagian Mas Emil. Jadi infrastruktur adalah bagian untuk menuju pemerataan ekonomi yang ada. Dan saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kalau pelebaran jalan dan jembatan jalan siapapun insya Allah akan bisa, ada uangnya. Yang jadi problem adalah kita harus out of the box, melakukan sesuatu yang kira-kira orang lain nggak kepikirin, tapi bisa. Dan Bu Risma sudah membuktikan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah peletakan organisasi ini untuk turun ke wilayah masing-masing. Kita berdayakan Bakorwil, kita berdayakan titik-titik yang ada di sana, sehingga infrastruktur yang ada di provinsi tidak terpusat ada di Surabaya saja, tapi kita limpahkan di Madiun, kita adakan di Jember, kita adakan di wilayah-wilayah yang lain, sehingga orang-orang juga mendapatkan kemurahan dan kemudahan akses informasi, juga akses birokrasi yang nggak terlalu jauh menuju ke Surabaya, terutama warga-warga Madura juga. Gitu. Allahumma amin. Waktu habis, boleh kita berikan tepuk tangan untuk calon wakil gubernur Jawa Timur, dan kami persilakan untuk berkenan kembali duduk. Silakan kembali Bapak-bapak sekalian, duduk. Silakan kami kembali persilakan duduk. untuk kembali duduk. Sudah. Baik, boleh sekali lagi semangat Anda Bapak Ibu hadirin, terima kasih. Sesi pada segmen 3 ini dari calon wakil gubernur Jawa Timur menjawab pertanyaan ini sudah selesai dari tim panelis, maka Anda jangan beranjak dulu dari tempat Anda, karena kita akan melanjutkan pada segmen 4, yaitu nanti akan ada debat terbuka ya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik Pilgub Jatim 2024 kedua.